mendengarkan tausiah dari seorang ustazah yang luar biasa. Saya bacakan sedikit profilnya. Beliau bernama Mahmudah binti Amin Mahmud LCMA. Tempat tanggal lahir di Balikpapan 5 Maret tahun 1978. Berstatus menikah, warga negara Indonesia, fasih berbahasa Indonesia dan Arab. Istri dari Bapak Dr. Taufik Hidayat LCMA dan ibu dari 8 anak, Sofia, Hamad, Zubair, Kais, Saad, Geza, Maryam, dan Osman. Aktivitas beliau diisi sebagai ibu rumah tangga, ustazah 3 benua, konsultan kurikulum pendidikan Al-Quran, konsultan pendidikan keluarga dan parenting Islami, dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, pembina Majelis Taklim Pesona Muslimah Samarinda, pembina Yayasan Pesona Al-Quran Turki, pendidikan terakhir Magister Khartoum University for Arabic Language of Sudan, pengalaman yaitu delegasi ulama Kaltim Kalimantan Timur di Turki, donasi untuk Palestina tahun 2013. Pembicara di IDC Radio FM 8 tahun 2007 hingga 2011. Kemudian Kepala Yayasan Pesona Al-Quran Turki. Masya Allah, luar biasa. Benar. Kita masih banyak kejutan selain dari tausiah yang diberikan oleh Ustazah Uma ya, Bapak Ibu. Jadi jangan pulang dulu kalau tidak mau merugi. Karena orang Islam adalah orang-orang yang tidak boleh merugi. Jadi kembali ke tempat, amankan tempatnya. Kita sambut sama-sama Ustazah Mahmudah Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Luar biasa, hari ini kita merasakan keharuan yang sangat dalam ya, atas khataman Khatamul Quran dari anak-anak kita, dan juga saya berterima kasih untuk Ustazah Haziah ya, dengan Rumah Quran Ridho Ilahinya. Semoga ridho ilahi senantiasa menaungi kita semua ya, sebagaimana nama Rumah Quran ini. Dan Masya Allah, baru masuk saja jalannya sudah penuh dengan penuh dengan harapan. Namanya Jalan Pemuda ya, Masya Allah. Dan sepertinya penduduknya cukup padat dan banyak ya. Bersyukur kepada Allah, ternyata di Jalan Pemuda ini memang Allah mempersiapkan Rumah Quran Ridho Ilahi ya, untuk kita melihat generasi cahaya Quran di masa depan ya. Mau apapun kesusahan hidup kita Bu, asal Quran kita nyaman, tidak susah, maka cahaya kebaikan, harapan masa depan tetap akan kita gapai. Hari ini saya dibawakan materi adalah judulnya Bahagia Bersama Quran. Saya tanya dulu, ibu-ibu hari ini bahagia nggak sih? Bahagia. Ini para pemuda pada bahagia atau sudah menjadi jodoh? Jomblo fisabilillah. Adik-adik bahagia nggak? Nah, kalau sudah bahagia semua boleh kan ya sayang? Selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah terwujud kebahagiaan ya Bu ya. Jadi memang Allah berfirman dalam surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, ya, bahwa Toha hanya Allah yang tahu ya rahasia kalimat Toha. Ma anzalna,
tidaklah aku turunkan Al-Quran itu litashqa, untuk membuat kesusahan. Artinya semua isi Quran buat apa? Buat bahagia. Sekarang saya, karena Pak ada anak muda, saya tanya di sini. Sekarang patah hati itu menyedihkan atau menyenangkan? Jujur. Siapa yang pernah patah hati? Ustazah pernah patah hati loh. Menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Kalau bisa tak boleh terulang, ya. Nah, jadi kenapa? Karena Quran sudah bilang la taqrabuz zina, nggak boleh dekat-dekat zina. Ya jangan sembarangan kasih hatimu kepada orang. Kalau kamu nanti tidak mengikuti aturan Allah, karena kamu akan sengsara. Ibu-ibu pernah jatuh cinta lagi nggak setelah menikah? Jujur Bu, karena di Quran itu yang selingkuh itu ibu-ibu yang sudah menikah, bukan gadis. Ya, pasti ada pernah kita melihat kawan lama atau siapa rasanya lebih baik daripada lakiku nih. Kalau iya itu biasa. Alhamdulillah kalau enggak ya Bu ya. Nah itulah perintah Allah apa? Kalau ibu ikuti perasaannya hati-hati, maka akan terjadi kesengsaraan. Jadi semua isi Quran itu merintahkan kita untuk bahagia. Ibu tahu? Ada di sekalian, tahu nggak Presiden Amerika namanya Bill Clinton, tahu nggak? Nggak tahu. Presiden Amerika yang dulu sudah ganti 5 periode sebelumnya ada namanya Bill Clinton. Dia punya anak namanya Chelsea. Chelsea ini agamanya apa? Kristen. Tapi apa? Dia pesan Al-Quran dan terjemahannya waktu itu dia pesannya di Iran. Ya, kemudian dia bilang apa? Ini buku motivasi nomor 1 buat aku. Setiap aku baca kata-katanya, aku menjadi tenang dan nyaman. Dia bilang apa? Buku motivasi. Saya tanya, ibu-ibu di sini siapa yang sudah hatam baca terjemahan Al-Quran Bu? Segera diterjemahin, baca aja loh Bu. Ya. Kalau bisa lagi baca Quran dibaca terjemahannya, ya. Nah, jadi dia bilang apa? Buku motivasi untuk aku. Chelsea yang belum beriman, dia merasa tenang dengan kata-kata kalimat dalam Al-Quran, ya. Jadi Masya Allah, sentuhan Quran itu luar biasa masuk ke dalam jiwa setiap manusia meskipun dia kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali sudah menyembah kepadaku. Jadi Bu, dalam proses penciptaan kita, tubuh kita ini sudah disetting sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Baca Quran, menikmati Quran, ya, mengamalkan isi Quran. Itulah konsep tubuh kita. Jadi Bu, lisan kita nih sudah disetting untuk apa? Untuk merasa bahagia ketika menjaga lisan dan sedih kalau ngomongin orang, ya. Kenapa? Mata kita Bu disetting oleh Allah sudah untuk menundukkan pandangan. Makanya kenapa ibu-ibu kalau suka lihat Korea itu tiba-tiba sedih tidak jelas, atau lihat benda-benda yang mahal-mahal mehong-mehong tubuh tidak bisa beli, ibu sedih tiba-tiba. Karena memang mata ini diciptakan untuk melihat yang baik-baik, melihat Al-Quran, lihat yang lain. Boleh melihat barang yang bagus, boleh, tapi kita berdoa, bukan marah-marah sama Allah karena nggak bisa beli, ya Bu ya. Nah jadi Quran ini, jadi tadi yang kedua apa? Allah sudah setting tubuh kita untuk mengamalkan isi Quran. Yang berikutnya, wallahu yuqaddirul laila wan nahar faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah sudah membuat panjangnya malam dan panjangnya siang cukup untuk kita ngapain? Malam hari baca Quran, setiap hari mengamalkan Al-Quran. Bu ya. Ada sebuah kisah Bu sekalian, bagaimana seorang ibu, ya, luar biasanya dia berniat anaknya ingin mendekatkan kepada Al-Quran.
Maka seorang anak ini ayahnya meninggal dunia, Bu. Kemudian ibunya bilang, kamu harus menghafalkan Quran karena ini wasiat ayahmu yang sudah wafat. Maka berangkatlah dia. Sampai di sana apa kata syekhnya? Wahai anakku, sudah penuh pondokku, kamu tak bisa lagi diterima di pondok ini. Maka dia sedih sekali. Kalau kau mau, tahun depan kamu datang lagi. Untuk sekarang tidak bisa sama sekali, sudah full. Maka dengan sedih hati si anak tadi pulang. Sampai di stasiun, Bu, dia tertidur. Ya Dede ya, tadi sampai di stasiun kenapa? Dia tertidur ya. Pada saat tidur ternyata dia bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wahai anakku, berangkatlah ke tempat syekhmu dan sampaikan bahwa aku ingin melanjutkan niatku belajar Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Maka kemudian kata anak tadi, ya Rasulullah, tidak mungkin aku diterima. Apa tandanya bahwa ini adalah pesan darimu? Maka sabda Rasulullah dalam mimpinya dikatakan, katakan kepada gurumu, katakan kepada kiaimu, syekhmu, ulamamu, katakan satu saja. Ada yang tahu kata-katanya apa? Kata-katanya adalah Zumaron, Zumaron. Zumaron, Zumaron. Ada di mana? Di surah apa? Di surah Az-Zumar. Apa artinya Zumaron, Zumaron? Berombongan, bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumaron. Nanti akan digiring orang-orang yang bertakwa bersama-sama masuk surga. Insya Allah kita semua menjadi ahli takwa, sama-sama masuk surga. Sebenarnya ada yel-yelnya Uma itu adalah ya, Uma masuk surga bersama-sama. Itu yelnya Uma. Bisa diikutin ayo sama-sama, Bu. Uma masuk surga bersama-sama ya, Bu. Uma masuk surga bersama-sama. Ya, saya bilang Uma, ibu yang bilang ya, masuk surga bersama-sama ya. Uma Masuk surga bersama-sama. Uma Masuk surga. kita aminkan ya, amin. Jadi Bu sekalian, singkat cerita, pulanglah dia, datang lagi dia ke syekhnya. Kemudian apa kata syekhnya? Loh, kamu kok datang lagi? Aku minta kamu tahun depan baru datang. Kan sudah kuantarkan, aku gak punya dana lagi. Kamu sudah kuantarkan ke untuk biaya pulang, kok kamu datang lagi? Maka anak tadi, wahai guru, terimalah aku, karena yang memintaku datang kembali ke sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kata disuruh masuk oleh syekhnya, silahkan engkau duduk. Pada saat dia duduk, sampaikan, apa tandanya bahwa engkau bertemu Rasulullah? Maka kata beliau, wahai guruku, kata Rasulullah, terimalah aku dengan satu kata, Zumaron, Zumaron. Maka syekhnya langsung menangis, dia langsung peluk itu anak. Karena apa? Dia tidak pernah ceritakan mimpinya kepada siapapun selama ini. Dia punya rumah Quran besar, ya, bahkan terbesar di kota itu dengan ribuan muridnya. Karena dia bermimpi bertemu Rasulullah, disuruh oleh Rasulullah, bukalah lembaga Al-Quran, ajarkanlah Quran. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, apa ganjaran untukku? Kata Rasulullah, engkau akan masuk surga bersama-sama dengan orang-orang yang kau ajari Al-Quran. Zumaron, Zumaron. Karena itulah dia buka rumah Quran itu. Akhirnya apa? Dia peluk anak tadi dan dikatakan, engkau selamanya akan selalu menjadi muridku. Ya ibu sekalian, ya semangat ya. Jadi apa tadi? Zumaron, Zumaron. Jadi Quran itu tidak pernah diturunkan untuk kita sedih, tapi untuk kita bahagia. Kenapa kita biasanya bahagia? Kenapa kita biasanya sedih? Biasanya karena kita pasti melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang yang buat kita tidak bahagia adalah apa? Bisikan-bisikan syaitan. Ya.
Karena itu ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian, senantiasa bersemangatlah dengan Al-Quran, karena kunci kebahagiaan sudah ada di tangan kalian, ya. Jadi dalam Al-Quran ada 3 kata ya terkait dengan kata-kata tashqa. Pertama, bahwasanya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'ai rabbika syaqiyya. Jadi kata syaqi dalam Al-Quran itu ada 3, ada 4 ya. Artinya kesengsaraan. Yang pertama adalah Quran diturunkan bukan untuk sengsara. Yang kedua, orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia tidak akan menerima yang namanya kesengsaraan. Jadi bersyukurlah buat adik-adik tadi yang khatmal Quran, tambah-tambahlah kebaikan kalian buat kedua orang tua, ya. Walam yakun jabbaran asiyya, dan tidaklah aku orang-orang yang wabarrom bila biwalidati walam yakun jabbaran asiyya. Bukanlah aku orang yang kemudian tidak berbakti kepada kedua orang tuaku. Jadi 3 ayat ya, bahwasannya yang pertama kita akan bahagia dengan Al-Quran, kita akan berbakti kepada orang tua, dan satu lagi kita akan bahagia jika kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah kisah. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah bernama Tufail Ad-Dausi, ya. Tufail Ad-Dausi ini adalah suku Daus, ya, dari kabilah di Mekah. Maka dia pada saat dia pengen mengunjungi kota Mekah, ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Tufail, kamu jangan sampai melihat Muhammad. Nanti sana ada tukang sihir, ada orang paling berbahaya namanya Muhammad. Jangan sampai kamu lihat, dan kamu jangan pernah mendengarkan kata-katanya, kalau bisa ini. Jadi orang-orang kafir Quraisy membagikan kapas. Buat apa kapasnya? Buat ditaruh di telinga orang-orang pada saat tawaf, supaya nggak mendengarkan Al-Quran, ya. Karena Quran itu Masya Allah dahsyat, ya, mukjizat dari Allah, ya. Sehingga kata-katanya itu buat orang-orang kafir juga bisa masuk ke dalam jiwanya. Jadi semuanya ada namanya Hamlatul Qutub, dibagikan, ya. Kalau hari ini mungkin ada pembagian masker, di masa kafir Quraisy pembagian kapas. Untuk apa? Supaya telinga ditutup, ya. Karena, ya, ada satu kalimat dalam Al-Quran, jadi la tasma'u bihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi gak bisa siapapun, ya, menahan yang namanya taksir atau kehebatan Quran di dalam jiwa. Jadi apa yang dilakukan orang kafir, dia nggak bisa lawan Quran. Yang bisa dilakukan orang disibukkan sehingga tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Kalau hari ini disibukkan apa? HP, COD, jualan, ya, nggak sempat. Baru membaca 1 lembar itu sudah muak-muak, sakit punggung sudah tiba-tiba, sakit kepala, maka baru setengah halaman. Ya, kenapakah tadi nonton Korea 1 jam atau lihat jilbab yang paling bagus, awas sudah hampir 1 jam, biasa tidak ada uap-uap. Begitu buka Al-Quran baru setengah halaman, tiba-tiba sakit kepala, sakit punggung, ya. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba ingat macam-macam, berhenti sudah baca Qurannya. Itulah kerja setan. Kenapa kalau datang begitu dilawan? Saya dulu waktu saya menghafal Quran di Turki selama 4 tahun, sering sekali tiba-tiba baru baca Quran, baru aja minum, kerongkongan saya kering. Sering, Bu. Kerjaan siapa? Setan. Diapain? Minum baru air minumnya dibacain ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba apa? Menyebut huruf berat, ya. Itu karena dosa-dosa kita juga, jadi gampang datangin setan. Nah, sehingga tadi, Bu, ya, akhirnya Tufail Ad-Dausi melakukan apa yang dilakukan oleh nasihat yang oleh orang kafir Quraisy. Dia tawa, Bunda sekalian, tiba-tiba apa? Kenapa? Kapasnya jatuh. Nah, jatuh kapasnya. Tiba-tiba dia mendengar Rasul sedang membaca Quran. Dia langsung tiba-tiba menoleh dan mengatakan, ya Allah, luar biasa, aku ini seorang penyair hebat dari kaumku. Tapi kata-kata ini bukan syair, Allah. Kata-kata ini luar biasa. Pasti bukan manusia, apalagi bangsa Arab, apalagi penyair Arab yang membuatnya. Bukan, kata dia.
Maka akhirnya dia langsung mendatangi Rasulullah SAW dan langsung masuk ke dalam Islam. Ya. Dan Masya Allah kemudian dia mengajak seluruh suku Daus kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dari apa? Dari mendengarkan Al-Quran. Ya. Jadi mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat kita semua istiqomah bersama Quran. Dan ibu-ibu, jangan hanya anaknya khatmil Quran. Kalau bisa pian juga khatmil Quran. Kenapa? Kalau ibu suruh anaknya aja, ibu berarti curang. Kok curang Ustazah? Iya, kan ibu punya ibu juga. Apalagi mama kita kan kadang-kadang sudah meninggal dunia. Kayak saya, ibu saya sudah meninggal. Masa kita nanti di akhirat pengen dipakaikan mahkota sama anakku? Loh pian, pakaikan apa orang tua? Kalau dikasih mahkota jual neneknya, ya nenek cucu nih. Harus Bu, karena apa? Jangan sampai anak kita ya sudah di surga paling tinggi, kita masih di bawah, sudah mau dekat-dekat neraka. Padahal kesempatan masih ada, ya. Nah, jadi harapan saya kalau sudah anak yang sudah khatam, ibu-ibu lebih semangat lagi, ya. Saya juga baru selesai hafal Quran di usia 45 tahun dengan melahirkan 2 kali Bu, anak ke-7 sama ke-8. Tapi emang nikmat menghafal Quran di masa tua. Kenapa? Karena ngulang-ngulangnya banyak. Jadi kada lagi pakai sahan bergosip tentang orang, habis sudah ya, tinggal istirahat saja ya, sehingga mengurangi dosa. Itu mungkin ibu sekalian, kalau ada kebaikan dari Allah, kekurangan dari saya, semoga rumah Quran Ridho Ilahi selalu berjaya, dan semoga lingkungan kalau bisa Bu, seluruh Jalan Pemuda ini ya semuanya jadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau ada kebaikan dari Allah saja, saya juga minta doanya dari ibu sekalian, semoga bisa istiqomah dalam kebaikan. Dan juga jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah 24.000 orang meninggal dunia ya di Turki ya, dan di Suriah. Sekali lagi terima kasih terutama untuk Ustazah Azia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur Ustazah atas tausiah yang sudah disampaikan. Masya Allah, paling kesentil di bagian